Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana sayyida asy-syuhur wa farada fihi as-siyam wa unzila fihi al-Qur'an. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نفوز بها في دار الأمان ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصيلة العظمى في نيل الغفران اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Segala puji dan segala syukur hanya kepada Allah yang pantas dikerjakan. Tiada hingga dan tiada tara nikmat yang diberikan kepada kita bersama. Dengan nikmat tersebut alhamdulillah mengantarkan kita hadir dalam majelis yang sangat mulia ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang selalu kita sampaikan kita mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bahagia rasanya alhamdulillah bisa hadir bermuamalah dengan bapak-bapak, ibu-ibu majelis Darul Aman ini dan menghadiri kegiatan yang sangat mulia. Kenapa dikatakan mulia? Karena memang fadilah, keutamaan dari kajian-kajian ilmu seperti ini sangat luar biasa. Di antaranya majalisul ilmi khairu minas salati nafilah bi mi'ati raka'ah. Menghadiri majelis ta'lim, menghadiri majelis ilmu termasuk yang kita lakukan saat ini, kata Nabi, pahalanya lebih banyak daripada sholat sunnah 100 rakaat. Ini diantaranya kesempatan bagi kita untuk mengejar ketinggalan-ketinggalan dari ibadah ataupun dalam barangkali menutupi kealfaan kita masalah. Para ulama, para ustaz, para buya, para imam dan pengurus masjid yang sama-sama kita muliakan, para ulama, tokoh masyarakat yang hadir dalam majelis ini yang sama-sama kita muliakan, para orang tua kami dan yang dituakan dalam majelis ini yang sama-sama kita muliakan, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang singkat ini sedikit kita akan membicarakan tentang beramal dengan menggunakan harta. Saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun nikmat yang diberikan Allah kepada kita tidak lain, Allah memberikan peluang kepada kita untuk semakin dekat kepadanya dengan nikmat tersebut, termasuk harta. Bahkan ketika kita memiliki harta lebih dari yang lain, Allah memberikan kesempatan kita lebih untuk berpeluang masuk surga dari hamba-Nya yang lain dengan nikmat harta yang diberikan tersebut. Saudara-saudara Allah, kedermawanan masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam ini tidak perlu diragukan. Dalam sebuah riset, penelitian yang dilakukan oleh World Giving Index, indeks kedermawanan masyarakat dunia, dari puluhan negara yang diteliti, yang dilansir oleh Age Charities Foundation, salah satu yayasan amal internasional, dia merilis bahwasanya
masyarakat yang paling dermawan di dunia ini nomor satu adalah Indonesia. Asesmen penilaiannya diantaranya melalui tingkat kesadaran masyarakat dalam membelanjakan harta di agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu zakat, sedekah, termasuk membangun fasilitas umum, fasilitas sosial, dan juga berbagi dengan sesama. Indonesia diposisikan nomor satu masyarakatnya dalam tingkat kedermawanan. Tingkat ketaatan mereka dalam berbuat amal soleh dengan harta itu terbaik. Pertanyaannya adalah, apakah semua orang yang melakukan amal soleh dengan hartanya tersebut, yang disebut dengan berdermawan itu, bernilai ibadah di sisi Allah ataukah tidak? Saudara-saudara Allah, jawabannya maybe yes, maybe no. Bisa saja iya, bisa tidak. Karena memang amal soleh itu pertama ditentukan oleh niatnya. Kalau niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan bernilai ibadah. Tetapi kalau seandainya kebaikan-kebaikan dengan harta yang dilakukan secara tendensius, dengan tujuan tertentu yang bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan pernah bernilai ibadah dan tidak akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit mungkin bercerita dengan fakta politik di negeri kita. Ada kedermawanan 5 tahunan yang ada di negeri kita, di mana saat itu banyak yang memiliki sensitivitas, kepedulian dengan sesama. Dia berbagi, dia memberi satu sama lainnya. Termasuk yang dibantunya adalah fasilitas ibadah. Namun setelah itu 5 tahun ke depannya dia menghilang, karena memang ada tendensi politik di dalamnya. Kebaikan yang seperti ini sekali lagi tidak bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang nawaitu, niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun beramal dengan harta tidak cukup dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang juga tidak kalah pentingnya adalah harta yang kita gunakan untuk beramal itu didapatkan, diperoleh dengan cara yang halal, bukan yang haram. Seperti apapun ikhlas kita, kalau harta yang kita belanjakan, yang kita infakkan, kita sedekahkan, kita bawa ibadah haji ataupun umroh, kalau diperoleh dengan cara yang haram, itu tidak akan pernah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak akan pernah dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man intazaba malan min al-muhsab fa wasalahu rahimahu aw ittaharahu aw anfaqahu ala ahli aw saratahu ala masakin fajamahu lahu jami'a fakuzifa fi jahannam. Nabi mengatakan, man intazaba malan min al-muhsab, barang siapa mencari hartanya dengan cara berdosa, dengan cara yang haram, apapun caranya, baik namanya korupsi, mencuri, menipu, gratifikasi, memarkup anggaran, memfiktifkan laporan, ataupun memarkupkan laporan keuangan, curang dalam timbangan, ataupun tipu-tipu. Semua hasil pekerjaan seperti itu adalah haram. Kemudian hasil itu digunakan untuk infak di jalan Allah, termasuk membangun masjid, membangun fasilitas umum, atau digunakan kata Nabi untuk memerdekakan budak, atau harta yang diperoleh dengan cara yang haram itu dia gunakan untuk bersedekah kepada fakir dan miskin.
Nabi mengatakan fajama'u kullahu jami'an fakuzifa fi jahannam. Semua kebaikan-kebaikan yang dilakukan tadi, kalau memang sumbernya adalah harta yang didapatkan dengan cara yang haram, tidak akan dibalas pahala dan tidak bernilai ibadah. Fakuzifa fi jahannam. Kebaikan-kebaikannya itu hanya dihargai oleh Allah di hari akhir nanti. Dia akan dibenamkan Allah ke dalam neraka jahanam. Ada sedikit mungkin orang meringankan dengan membahasakan, biar saja haram dulu, biar saja korupsi nanti disucikan dengan zakat, biar haram dulu nanti disucikan dengan sedekah, biar haram yang dia dapatkan nanti disucikan dengan infak ke masjid. Tidak bisa. Tidak bisa bersuci dengan air najis, Bapak Ibu. Makanya kalau pohon itu kalau sudah akarnya busuk, jangan mimpi berbuah, berbunga pun tidak. Kalau pohon itu akarnya busuk, jangankan berbunga, berdaun pun tidak. Kalau akarnya busuk, maka mati semuanya. Tidak ada gunanya. Termasuk orang yang beramal dengan harta yang dia dapatkan dengan cara yang haram. Apapun kebaikan yang dilakukan tidak akan bernilai ibadah, dan bahkan dia hanya mempertinggi jatuh untuk dibenamkan Allah ke dalam neraka jahanam. Terkadang sebagian kecil orang menganggap, Ustaz, harta yang saya dapatkan dari judi itu atau dari cara-cara yang haram, saya tidak kasih untuk nafkah anak saya, tidak. Saya tidak kasih makan untuk anak istri saya. Saya hanya gunakan untuk beli baju dan sepatu, bukan untuk makanan. Ingat Bapak Ibu, digunakan untuk nafkah di jalan Allah, digunakan untuk membangun masjid saja, Allah benamkan dia dalam neraka jahanam, apalagi beli baju atau sepatu. Harta yang saya dapatkan dengan cara yang haram, Ustaz, dan saya berikan untuk makanan konsumsi anak istri saya. Saya hanya untuk membeli sofa menjelang lebaran tiba. Seolah-olah dibolehkan kecuali hal yang akan dimakan. Tidak. Termasuk digunakan untuk beli sofa, membangun teras. Itu tetap haram dan Allah benamkan dalam neraka jahanam. Jangan sampai ada mindset kita melegalkan satu yang haram dengan cara pandang kita. Maka saya katakan, kalau akarnya busuk, jangan mimpi berbuah, berbunga pun tidak. Saudara-saudara Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi harta yang kita berikan kepada anak istri kita ini juga luar biasa, itu bernilai ibadah. Ahli sedekah di muka bumi ini siapa? Para suami. Para suami yang memberikan nafkah kepada anak istrinya dari rezeki yang didapatkan dengan cara yang halal. Nabi mengatakan dinar anfaqah fi sabilillah. Dinar shadaqah ala masakin. Dinar anfaqahu ala ahli. A'zam alladhi anfaqtahu ala ahli. Kata Nabi, kalaulah seandainya 1 dinar itu kamu digunakan untuk infak di jalan Allah, termasuk untuk sumbangan masjid. 1 dinar kalian gunakan untuk sedekah kepada para fakir miskin. Wa dinar anfaqtahu ala ahli. Dan 1 dinar itu kalian gunakan untuk nafkah anak istri kalian. A'zamu alladhi anfaqtahu ala ahli. Yang paling besar pahalanya itu bukan infak di jalan Allah, bukan sedekah untuk fakir miskin, kata Nabi. A'zamu alladhi anfaqtahu ala ahli. Yang paling besar pahalanya adalah nafkah yang kalian berikan kepada keluarga kalian. Saudara-saudara Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan sia-siakan kebaikan dengan pahala yang luar biasa ini. Maka dipastikan harta yang kita gunakan dalam keluarga kita adalah harta-harta yang halal, karena merupakan sedekah yang paling nilainya paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara,
Maka itu perlu ikhtiar, perlu hati-hati kita dalam mencari nafkah. Jangan asal dapat saja, jangan sampai hanya sebatas untuk mencukupi kebutuhan, jangan sampai hanya untuk target fasilitas tertentu saja. Pastikan harta yang kita peroleh dengan cara-cara yang benar. Pada masa Nabi ada seorang sahabat menjual tanah kepada sahabat yang lain. Setelah dibeli oleh sahabat tersebut, dia kelola tanah tersebut yang tidak begitu luas, dia bersihkan. Dan sahabat yang membeli tanah tadi itu kaget. Ternyata di tanah yang kecil yang dia beli tadi, dijumpainya harta karun yang luar biasa nilainya. Mungkin kalau kita bilang itu durian runtuh. Mungkin bahasa kita ini luar biasa, tanah kecil ternyata ada harta karun di dalamnya. Ini langkah kanan. Kita menganggap ini sesuatu nikmat yang luar biasa. Ternyata sahabat pembeli tanah tadi, dia kaget dan heran luar biasa, dan akhirnya dia bingung. Kemudian apa? Sahabat pembeli tanah yang menjumpai harta karun di dalamnya itu, dia cari pembeli tanah sebelumnya itu. Setelah dia menjumpai penjual tanah tadi, dia ceritakan, wahai sahabat penjual tanah, tanah yang saya beli ke kamu itu ternyata di dalamnya ada harta karun. Maksud saya menjumpai kamu adalah saya ingin mengembalikan harta karun ini kepada kamu. Kenapa? Yang saya beli adalah tanah, bukan harta karun. Sehingga apa? Tanah saya ambil, harta karun saya kembalikan sama kamu. Kemudian penjual tanah dia katakan, wahai sahabat pembeli tanah, kalau sudah saya jual tanah ini, apapun yang ada di situ menjadi hakmu. Tidak ada lagi hak saya di situ. Rumput, pepohonan, pondok tua, termasuk harta karun. Kalau sudah saya jual sama kamu, berarti ini hak milik kamu, bukan hak milik saya. Sehingga saya tidak mau menerima. Akhirnya dua sahabat penjual dan pembeli tadi ribut menolak harta karun. Kira-kira zaman sekarang masih ada nggak seperti itu? Ribut menolak harta karun. Ada nggak sekarang ini? Ada, masih banyak kok orangnya. Siapa dia? Insya Allah seluruh jemaah Masjid Darul Aman ini orangnya. Begitu luar biasa. Akhirnya begitu beribut antar mereka ini, mereka pergi mengadu kepada Nabi. Wahai Nabi, kata penjual tanah. Kemudian dia ceritakan cerita tadi. Nabi pun terheran, sangat luar biasa. Lantas bagaimana Nabi? Nabi pun mengatakan, wahai penjual tanah, kamu punya anak, punya Nabi. Laki-laki perempuan, laki-laki Nabi. Usianya berapa? Sudah saatnya untuk menikah. Kemudian Nabi juga bertanya kepada pembeli tanah, wahai sahabat pembeli tanah, kamu punya anak, punya Nabi. Laki-laki perempuan. Usianya berapa? Sudah saatnya menikah. Nabi pun tersenyum dan dia katakan, wahai orang yang luar biasa, kalian nikahkanlah anak kalian berdua ini sehingga selesai masalahnya. Begitu Nabi luar biasa mengapresiasi orang yang ikhtiar, orang yang hati-hati dalam mencari nafkah. Tidak asal dapat harta, apalagi dengan korupsi, apalagi dengan gratifikasi, apalagi bikin kwitansi fiktif, markup anggaran, markup laporan keuangan, dianggap itu keuntungan yang halal bagi mereka. Saudara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu luar biasa pelajaran berharga yang dilakukan dan diberikan dan dicontohkan oleh para sahabat-sahabat. Maka itu pentingnya kita mencari harta yang halal. Kenapa? Hidup ini sesaat, yang kekal itu adalah kehidupan akhirat yang harus kita pertanggungjawabkan. Maka tidak heran Ibrahim bin Allah, ulama sufi dari Balkh, sekarang Afghanistan,
Dia biasanya beribadah di daerah Kuba, namanya di dekat Masjidil Aqsa yang sekarang bergejolak itu. Dia beribadahnya di Masjidil Aqsa itu. Ada namanya tempat kecil Kuba. Ulama yang luar biasa ini berangkat menunaikan ibadah haji. Setelah melaksanakan ibadah haji sebelum pulang ke Palestina, dia membawa oleh-oleh buah kurma. Dia beli kurma tersebut, kemudian ketika pedagang yang menimbang kurma tadi, secara kebetulan ada satu biji kurma yang jatuh dari timbangannya. Secara spontan Ibrahim bin Adham tadi diambilnya kurma yang jatuh, kemudian dimakannya. Setelah itu dibayar, dia pun pulang ke Palestina dan kembali dia menjalankan ibadah di Masjidil Aqsa. Suatu ketika dia sedang beribadah, berzikir, dia mendengarkan pembicaraan dua malaikat. Malaikat satu mengatakan, inilah dia Ibrahim bin Adham, ahli ibadah yang doanya tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat satu pun mengatakan itu dulu. Sejak dia pulang dari menjalankan ibadah haji, sejak itu pula Allah tidak lagi mengijabah doa-doa dia. Kenapa katanya? Karena dia pernah melakukan kesalahan satu, memakan sebiji kurma yang jatuh dari timbangan yang dia anggap itu hak dia, padahal bukan. Mendengar itu pun pada akhirnya Ibrahim bin Adham menangis dan meneteskan air mata. Begitu penyesalan yang luar biasa. Yang pada akhirnya Ibrahim bin Adham pun berangkat ke Mekah. Kalau jalan kaki itu lebih kurang 40 hari. Jauh. Berangkat dia untuk menghalalkan satu biji kurma yang ditelannya, yang dimakannya. Berangkat ke Mekah, kemudian dicari penjual kurma yang dia tempat membeli sebelumnya. Dia kaget, kenapa? Ternyata penjual kurmanya itu tidak lagi orang yang sebelumnya, karena setahu dia membeli kurma itu sama kakek tua. Ternyata sudah digantikan oleh anak yang agak sedikit muda. Kemudian dia katakan sama penjual kurma yang agak muda itu, wahai Tuhan, saya kemarin beli kurma di situ musim haji. Kebetulan penjual itu bukan kamu, tetapi kakek tua. Anak muda itu mengatakan, wahai bapak tahu, bahwasanya yang jual kemarin itu adalah ayah saya yang kebetulan sudah meninggal. Kemudian Ibrahim bin Adham pun kaget, dia katakan, maksud saya kesini diantaranya, saya minta tolong dihalalkan satu kurma yang saya makan dulu ketika bapakmu menjual dan saya membeli di sini. Dan saya tidak sengaja dan tidak menyangka. Itu bukan hak saya, kena refleks. Kemudian penjual kurma tadi mengatakan, wahai bapak, kalau saya secara pribadi saya ikhlaskan, apalagi hanya sebiji kurma. Tapi Pak, anak dari ayah saya, ahli warisnya itu ada 10 orang. Saya diantaranya satu. Saya tidak tahu kalau saya menghalalkan, apakah 9 orang lagi itu juga menghalalkan kurma yang Bapak makan. Maka Ibrahim bin Adham mengatakan, tolong kasih kesempatan saya untuk menjumpai semua 9 orang kakak beradikmu untuk minta halalkan sebiji kurma ini. Yang pada akhirnya dikasih alamat sama pedagang tadi, ini ahli waris bapak kami. Dicarinya ke 9 orang tersebut dan jumpa, dan alhamdulillah dihalalkan. Bayangkan, hanya untuk menghalalkan sebiji kurma dia harus berangkat perjalanan yang luar biasa dari Palestina ke Masjidil Haram, dan dia harus mencari 9 keluarga lain hanya untuk menghalalkan satu biji kurma. Sekarang kalau kita lihat begitu seolah remeh untuk persoalan halal. Lewat depan rumah orang, kebetulan ada pohon jambu. Jambunya itu masih ada di pekarangan orang, sehingga itu hak milik orang. Dan dengan ringannya biasanya dia ambil dan dia makan. Bahkan yang lucunya, minta sendiri, jawab sendiri. Lewat depan rumah orang ada jambu, minta jambu yo, ente-nya dado loh.
Minta jamu ya, ambillah. Minta sendiri, jawab sendiri. Sedang dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita hindari. La yadkhulul jannah jasadun ghaziya biharamin. Tidak akan masuk surga tubuh yang dibesarkan dan ditumbuhkan dari harta yang haram. Harta yang haram masuk dalam tubuh kita. Itulah yang menyebabkan kita tidak masuk surga. Maka termasuk dalam posisi suami yang mencari nafkah dengan cara yang haram, sama saja dia mengajak anak istrinya masuk neraka secara berjamaah. Sudah Allah. Kemudian yang terakhir, Nabi pernah menjumpai orang yang dalam perjalanan jauh kemudian mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah. Tetapi apa kata Nabi? Anna la yustajabu lidzalik. Orang yang berdoa itu tidak akan diterima oleh Allah doanya. Sehingga sahabatnya, Nabi, dia kan seorang musafir yang cepat dijawab oleh Allah doanya. Kemudian dia angkat tangannya dalam berdoa sehingga lebih cepat diterima oleh Allah. Dan bahkan dia berdoa dengan menggunakan asma Allah, sehingga dia mungkin lebih cepat dari orang lain diterima oleh Allah doanya. Anna yustabu lidzalik. Mustahil doa dia ini diterima, kata Nabi. Kenapa Nabi? Anna maqamuhu haram. Karena makanan yang dia makan setiap hari itu adalah dari harta yang haram. Harta yang haram yang kita nikmati itulah penyebab doa-doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka janganlah menjadi hedonis, jadi orang yang gila dunia sehingga tidak lagi berpikir halal dan haram. Pastikan nafkah yang kita berikan kepada anak istri kita adalah harta yang halal, dan yang kita cari adalah harta-harta yang bersih, sehingga kebaikan-kebaikan dan ibadah kita melalui harta bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita adalah orang-orang yang istiqomah dalam mencari halal, dan semoga Allah limpahkan barokah, nikmat dan karunia kepada kita, dan termasuk lahir anak-anak yang soleh dari harta itu. Karena memang kalau harta yang haram yang kita makan dan dimakan oleh anak kita mengalir darah ke seluruh tubuhnya, termasuk darah itu mengalir sampai telinganya. Wa fi adanihim waqra. Darah yang haram itu mampu menyumbat telinga anak kita, yang pada akhirnya anak kita sulit menerima kebenaran, sulit mendengarkan nasihat, sulit tanam dalam kebaikan. Waqra, Allah sumpah sebenarnya yang mengundang dirinya dengan harta yang haram dari darah yang mengalir sampai ke telinganya. Maka selamatkan anak kita di antaranya. Pastikan apa yang mereka makan adalah halal, yang pada akhirnya lahir generasi Islami dan Qurani serta Qur'an dengan harta yang halal itu, insya Allah keluarga kita berkah, sakinah, mawaddah, warahmah. Dan sekali lagi saya yakini keluarga yang berkah dari harta yang halal dan sakinah, mawaddah, warahmah itu adalah keluarga-keluarga kita jemaah masjid Darul Aman ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran dalam banyak saat, dan saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.